Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam perkuliahan online hak kekayaan intelektual. Mohon maaf, baru kali ini saya sempat mengupload rekaman dari perkuliahan kita. Bahkan di pertemuan pertama sudah saya sampaikan tentang secara offline, ya. Saya sampaikan tentang kontrak kuliah dan pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam materi perkuliahan hak kekayaan intelektual ini. Di dalam kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang hak kekayaan intelektual dalam dimensi internasional dan nasional. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI atau Intellectual Property Rights atau IPR digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud atau intangible right. Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah cukup dengan istilah kekayaan intelektual atau KI. Nah, singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada kekayaan intelektual atau disingkat dengan KI. Nah, karena mengikuti istilah yang mayoritas diterapkan di negara-negara lain. Perihal perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI juga dapat diketahui melalui Perpres nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 25 bagian ke-7 Perpres ini disebutkan bahwa nama direktoratnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka singkatan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah KI atau kekayaan intelektual. Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari negara-negara maju yang berasal dari negara barat. Nah, negara yang pertama kali memiliki undang-undang kekayaan intelektual adalah Italia, Venice, yaitu pada tahun 1470. Penemu atau inventor seperti Caxton, Galileo, Gutenberg, mereka memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuan-temuannya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu Statute of Monopolies pada tahun 1623. Sementara itu di Amerika sudah memiliki undang-undang paten sejak tahun 1791. Mahasiswa yang saya banggakan, setelah dimilikinya perundang-undangan tentang kekayaan intelektual di beberapa negara sebagaimana disebutkan, dalam dimensi internasional kemudian dikenal berbagai konvensi atau convention yang mengatur kekayaan intelektual, yaitu berkaitan dengan industrial rights, ya, diantaranya paten, merek, dan desain industri. Nah, pada awalnya diatur melalui Paris Convention tahun 1883. Kemudian untuk hak cipta atau copyright diatur melalui Berne Convention tahun 1886. Suatu konvensi yang tertua di bidang copyright. Berbagai konvensi internasional di bidang HKI diantaranya sebagai berikut: Berne Convention, Universal Copyright Convention atau UCC, lalu Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations atau WIPO, lalu Patent Cooperation Treaty atau PCT, lalu The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Science, lalu Paris Conventions, dan The Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau disingkat TRIPS WTO Agreement.
Dalam perkembangannya, kemudian TRIPS Agreement, yaitu Annex 1C dari World Trade Organization Agreement dipandang sebagai perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang paling komprehensif, yang sekaligus mengatur industrial rights maupun copyright. Perjanjian TRIPS secara tegas mengatur bahwa seluruh negara wajib mentaati dan melaksanakan standar-standar universal TRIPS secara full compliance dalam melindungi kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di dunia menjadi negara-negara WTO. Indonesia terdaftar sebagai negara anggota WTO pada 1 Januari tahun 1995. China terdaftar pada tahun 2001 dan Afghanistan masuk menjadi anggota WTO pada tanggal 29 Juli 2016. The Agreement of Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS, atau yang dikenal dengan sebutan TRIPS Agreement, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, merupakan Annex 1C dari the World Trade Organization atau WTO Agreement, adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dan perjanjian internasional ini mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 1995. Di Indonesia, sebagai salah satu negara anggotanya, telah meratifikasi dan berkewajiban melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2000. Indonesia meratifikasi TRIPS ini melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dan sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum kekayaan intelektual ini sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh TRIPS. Tujuan umum perjanjian TRIPS adalah diantaranya mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, promosi bisa lebih efektif tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, lalu mempromosikan atau mendorong inovasi teknologi, menyediakan keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan pemakai. Dan di dalam TRIPS Agreement, khususnya pada pasal 3 dan pasal 4, atau Article 3, tentang about national treatment, and Article 4, TRIPS Agreement, mostly for nation treatment, diperkenalkan prinsip-prinsip umum General Agreement Trade and Tariff, atau disingkat GETT, yaitu diantaranya yang pertama, Most Favored Nation Treatment atau MFN. Prinsip ini melarang diskriminasi antara negara anggota tertentu dengan negara-negara anggota lainnya. Setiap keuntungan dan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara anggota terhadap suatu negara anggota lainnya haruslah sama diberikan kepada anggota lainnya. Any advantage, favor, privilege, and or immunity granted by a member to the national of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the national of other members. Lalu prinsip yang kedua adalah national treatment atau NT. Standar perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual nasional harus sama dengan yang berasal dari luar negeri yang menjadi negara-negara anggota. Prinsip-prinsip national treatment ini dan MFN atau Most Favored National Treatment, yang juga dikenal sebagai Basic Principle dalam TRIPS, wajib ditransformasikan ke dalam hukum nasional dari negara-negara anggota WTO. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Indonesia sebagai salah satu negara WTO wajib mentransformasikan prinsip-prinsip internasional TRIPS Agreement ke dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam dimensi internasional, negara Indonesia telah meratifikasi WTO TRIPS Agreement. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi selain TRIPS Agreement. Berbagai international conventions atau agreement atau treaties yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi oleh Indonesia meliputi di antaranya Paris Conventions for the Protection of Industrial Property yang diratifikasi melalui Kepres nomor 24 tahun 79 yang direvisi dengan Kepres nomor 15 tahun 97. Lalu Conventions Establishing the World Intellectual Property Organizations atau WIPO itu ditransformasikan ke dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 yang direvisi dengan keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997. Lalu Agreement Establishing the World Trade Organization diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 dan Patent Cooperation Treaty atau PCT diratifikasi melalui Kepres nomor 16 tahun 97. Selain itu ada Trademark Law Treaty, diratifikasi melalui Kepres nomor 17 tahun 97, lalu Berne Conventions for the Protection of Literary and Artistic Works atau dikenal dengan Berne Conventions diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Lalu WIPO Copyright Treaty atau WCT diratifikasi melalui Kepres nomor 19 tahun 97 dan WIPO Performance and Phonograms Treaty atau WPPT diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 74 tahun 2002. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau IPR selain diatur dalam berbagai konvensi internasional, juga konvensi di tingkat regional seperti European Patent Conventions atau APC maupun bilateral agreement. Indonesia yang telah mengikuti berbagai konvensi internasional di bidang IPR telah mentransformasikan standar-standar dan prinsip-prinsip internasional menjadi kewajiban sebagai negara anggota ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia melalui diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, lalu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, lalu Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 2000 tentang desain industri, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan yang saya banggakan, itu diantaranya regulasi-regulasi yang menjadi dasar acuan bagi berlakunya sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Selanjutnya, sedikit juga saya akan menyampaikan tentang pengertian dan konsep perlindungan kekayaan intelektual dan juga teori-teorinya. Kekayaan intelektual atau kita singkat saja menjadi KI adalah merupakan bagian dari hukum harta benda atau hukum kekayaan. Kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan haknya dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang bersifat tidak berwujud atau intangible. Hak kekayaan intelektual yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, hak kepemilikan atas kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David Bainbridge, intellectual property atau hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreativitas, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya,
yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia. Dengan mengkaji berbagai referensi tentang intellectual property rights atau IPR, Saidin mengemukakan pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu hasil kerja rasio yang menalar dan hasil kerja itu berupa benda imaterial, berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia. Oke, Saidin juga mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya, nalar, rasio, atau intelektualnya secara maksimal. Oleh karena itu, maka tidak semua orang pula dapat menghasilkan intellectual property rights. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai intellectual property rights. Itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam konteks hak kekayaan intelektual terpisah antara hak atas kekayaan intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari hak tersebut. Hak atas kekayaan intelektual adalah merupakan hak atas kekayaan yang tidak berwujud atau intangible assets, yaitu hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, berasio, dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum atau hak eksklusif ini adalah haknya mendapat perlindungan hukum, sedangkan jelmaan dari hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud atau benda material. Seperti contohnya hak cipta buku, hasil jelmaan atau materi dari hak cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar buku. Dalam hal-hal ini, secara fisik, buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam kategori benda materi atau benda berwujud. Dalam konsep ilmu hukum, kekayaan intelektual dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dalam dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis atau expression works. Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain. Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut sebagai intellectual property right termasuk dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud atau intangible asset yang terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah industrial property right dan copyright. Industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, atau trade secret, atau know-how, dan desain tata letak sirkuit terpadu, atau layout design of integrated circuit. Lalu yang kedua adalah copyright, atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti film, lukisan, novel, lalu program komputer atau aplikasi komputer, tarian, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Saidin mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda imateri. Hak kekayaan intelektual menurut Tommy Sugiotomo berhubungan dengan erat hubungannya dengan benda tidak berwujud, serta melindungi hak kekayaan intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Senada dengan pendapat sebelumnya, Richard A. Mann dan Barry S. Roberts mengatakan bahwa intellectual property
is an economically significant type of intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyright, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others. Pendapat para pakar tersebut di atas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan imaterial atau benda tak berwujud. Kemelekatan hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak atau intelektualitasnya. Hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda material yang berwujud. Jadi hak miliknya bukan pada benda material yang eksis sebagai wujud dari kekayaan intelektual tersebut, sebab benda material atau fisik benda tersebut dimiliki oleh si pembeli dari benda tersebut. Sebagai contoh, seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu melahirkan hak cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuannya tersebut sehingga melahirkan karya intelektual berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir hak kekayaan intelektual. Eksis hak kepemilikan atas benda imaterial, yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku tersebut, dan bukan pada hasil materialnya, wujud fisiknya yang berupa buku, melainkan hak cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak imaterial atau intangible property right. Dengan memperhatikan pengertian dan pemahaman HKI sebagai mana disebutkan tadi, tampaknya memang tidak mudah untuk mendapatkan suatu rumusan dan pengertian yang baku tentang apa sesungguhnya pengertian dari HKI atau hak kekayaan intelektual. Dalam WIPO atau Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, khususnya berdasarkan pasal 2 Konvensi WIPO, hanya menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual meliputi literary, artistic, and scientific works, performance of performing artists, phonogram, and broadcast, inventions in a field or human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, service marks, and commercial things, and designations, protections against unfair competitions, and all scientific, literary, or artistic fields. Sedangkan menurut Graham Dudfield, dalam Masuki Antariksa, intellectual property rights are legal and institutional devices to protect creations of the mind, such as inventions, work of art and literature, and the science. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold by competitors. Sementara itu, Aaron Sweetback dalam buku Antariksa menyebutnya sebagai the intangible but legally recognized right to property in the products of one's intellect. Intellectual property rights allow the progenitor of certain ideas, inventions, and expression to exclude other from using those ideas, inventions, and expressions without permission. Agus Sarjono dalam Apeliana Purba membukakan suatu pengertian yang lebih luas, yaitu hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia. Sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini.
Hal ini tidak mengherankan mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional atau sistem hukum asli budaya Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan ini berasal dari sistem hukum HKI dari dunia barat yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan yang bersifat individualis atau individual right. Konsep kepemilikan yang berlandaskan pada konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, di mana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang, penuh pengorbanan, baik pengorbanan berupa tenaga, waktu dan pikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, sudah sepantasnya diberikan penghargaan atau reward dan perlindungan hukum secara individual, berupa diberikannya hak eksklusif atas karya yang dihasilkan. Sementara itu, konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang dalam masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya cipta adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep komunal acap kali beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama. Dalam konsep komunal, meskipun masih ada anggapan bahwa karya-karya intelektual merupakan hasil karya milik bersama yang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Namun dalam perkembangannya sekarang ini, mengingat hukum kekayaan intelektual sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju dan bangsa-bangsa dari negara-negara berkembang lainnya. Lebih-lebih setelah Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization yang antara lain mencakup perjanjian aspek-aspek dagang dan kekayaan intelektual. TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Indonesia sebagai salah satu negara yang wajib mentaati dengan standar-standar internasional perlindungan hak kekayaan intelektual dan melakukan penegakan hukum atau law enforcement di bidang hak kekayaan intelektual. Baik, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 Universitas Buana Pejuangan Karawang, saya kira cukup poin-poin penting yang saya bahas dalam kesempatan ini. Apabila ada yang ingin Anda diskusikan atau Anda ingin menanyakan sesuatu hal atau Anda ingin memperjelas sesuatu hal yang saya jelaskan di dalam video presentasi ini, Anda boleh menyampaikan itu di dalam WA group mata kuliah kekayaan intelektual ini, atau Anda boleh menyampaikan komen di bawah video yang saya upload di channel YouTube saya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan jaga tetap dalam kondisi yang prima dalam menghadapi era pandemi yang belum berakhir. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.